Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryati, perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian PKM 70 judul FMIPA UNY dengan judul Keanekaragaman Capung di Sungai Bedok Tridadi Sleman. Ini untuk anggota kelompok kami. Ada saya sendiri Waryati, Mbak Nanda Virgiana, Winda Pramita, kemudian dosen pembimbing kami, Bapak Insinyur Suhandoyo MS. Sungai Bedok merupakan salah satu sungai yang berada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungai ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna termasuk capung. Capung erat kaitannya dengan habitat perairan, berkaitan dengan aktivitas bertelurnya. Kemudian pada saat fase nayat, capung merupakan hewan akuatik. Keberadaan capung mulai terancam karena adanya pencemaran sungai. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengganggu populasi dari capung tersebut. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan ekosistem pada sungai tersebut. Pendataan mengenai spesies-spesies capung yang berada di Sungai Bedok belum ada. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan dinas terkait mengenai konservasi capung dan penanggulangan pencemaran di Sungai Bedok, serta kepedulian masyarakat di sekitar Sungai Bedok terhadap peran menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk rumusan masalah yang diambil, yang pertama, spesies-spesies capung apa saja yang dapat dijumpai di Sungai Bedok Tridadi Sleman. Terus yang kedua, bagaimana indeks keanekaragaman capung di Sungai Bedok Tridadi Sleman? Untuk tujuannya, mengetahui jenis capung yang terdapat di Sungai Bedok Tridadi Sleman, serta mengetahui indeks keanekaragaman capung di Sungai Bedok Tridadi Sleman. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode jelajah aktif. Jadi menyusur sungai seperti itu. Terus untuk lokasinya, kami mengambil 3 titik pengambilan sampel. Yang pertama itu di Sungai Bedok yang berada di Denggung. Kemudian yang kedua itu berada di Sungai Bedok utara Jembatan Tridadi. Kemudian titik yang ketiga itu berada di Sungai Bedok selatan Jembatan Tridadi. Untuk waktu pengambilan data itu tanggal 25 Agustus 2020 pukul 8.30 sampai 11.10 WIB itu di titik yang pertama. Kemudian tanggal 27 Agustus 2020 8.30 sampai 11.10 WIB itu di titik yang kedua. Kemudian 11.10 sampai 12.30 WIB itu di titik yang ketiga. Untuk tanggal 3 September 2020 pukul 15.03 sampai 16.20 itu di titik yang pertama. Kemudian tanggal 5 September 2020 pukul 8.10 sampai 9.59 di titik pertama, kemudian pukul 10.40 sampai 11.30 di titik kedua, terus 11.35 sampai 12.55 itu di titik yang ketiga. Tanggal 6 September 2020 pukul 9.10 sampai 10.42 itu di titik yang kedua. Kemudian 10.50 sampai 11.49 itu di titik yang ketiga, seperti itu. Untuk hasil penelitian, yang pertama dari familia Aeshnidae itu ditemui Ginacantha subinterrupta itu di titik yang ketiga, pengulangan pengamatan pertama. Kemudian famili Gombidae itu Paragombus rainwardi itu di titik yang ketiga.
pengulangan yang kedua. Kemudian Libellulidae itu ada Neurothemis fluctuans, itu hanya di titik 3 juga yang pengulangan kedua. Kemudian ada famili Libellulidae itu yang hanya dijumpai satu kali, itu Neurothemis fluctuans, itu di titik yang ketiga pengulangan kedua. Kemudian ada Neurothemis ramburi, itu di ketiga titik tuh ada dijumpai. Terus Neurothemis terminata itu di semua titik dan semua pengulangan ada. Kemudian ada Onychoptemis culminicola, itu di titik 1 dan titik ketiga. Kemudian Orthotrum sabina itu di semua titik dijumpai. Orthotrum testaceum juga di ketiga titik dijumpai. Pantala flavensis itu di titik 1 dan 3. Kemudian Potamarca congener juga titik 1 dan 3. Kemudian Ptolemis tilarga itu hanya dijumpai di titik yang pertama. Kemudian selanjutnya ada dari famili Chlorosipidae, itu ada Libella golineata, itu di titik 1 dan 3. Kemudian ada Heliocypha fenestrata, itu di semua titik dijumpai. Kemudian ada dari famili Calopterigidae, itu ada Neurobasis sinensis florida, itu di titik yang pertama. Kemudian di titik yang ketiga itu dijumpai satu kali. Kemudian ada dari famili Eupaidae, itu ada Eupaea variegata, itu di semua titik dan semua pengulangan dijumpai. Kemudian yang selanjutnya dari famili Coenagrionidae ada Agriocnemis femina, itu dijumpai di titik 1 dan 3. Kemudian ada Agriocnemis pygmaea, itu dijumpai hanya di titik 1. Kemudian Pseudagrion pruinosum itu dijumpai di ketiga titik. Kemudian Pseudagrion rubriceps itu dijumpai di titik 1 dan 3. Kemudian familia selanjutnya ada Platycnemidae, itu dijumpai Coopera marginipes, itu di semua titik, baik titik 1, titik 2 dan titik 3. Terus Prodacineura autumnalis itu dijumpai di titik yang pertama dan ketiga. Kemudian untuk indeks keanekaragaman, untuk jumlah spesies yang tertinggi itu dijumpai di titik yang pertama, pengulangan pertama itu dijumpai 17 spesies. Kemudian untuk jumlah spesies yang terendah itu pada titik yang kedua, pengulangan yang ketiga itu dijumpai 5 spesies. Kemudian untuk jumlah individu yang terbanyak itu di titik yang pertama di pengulangan pertama itu 170 spesies. Kemudian jumlah individu yang terendah itu di titik yang kedua, kemudian pengulangan kedua yaitu 39 spesies. Kemudian untuk indeks keanekaragamannya itu semua indeks itu termasuk ke dalam indeks sedang, seperti itu. Indeks keanekaragaman tertingginya itu di titik yang pertama pada pengulangan kedua yaitu 2,41201. Kemudian untuk indeks kemelimpahan di titik yang pertama, pengulangan pertama, spesies yang tertinggi nilai indeks kemelimpahannya itu adalah Coopera marginipes dengan nilai kemelimpahan 21,76%. Untuk indeks kemelimpahan di titik yang pertama, pengulangan kedua, itu yang tertinggi adalah Heliocypha fenestrata dengan indeks kemelimpahan 17,88%.
Yang selanjutnya itu masih di Coopera marginipes, itu di 16,55%. Kemudian untuk indeks kemelimpahan yang ketiga, yang tertinggi adalah Coopera marginipes dengan nilai 30,46%. Untuk indeks kemelimpahan di titik yang kedua ulangan pertama, yang tertinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai 50,94%. Kemudian kemelimpahan di titik yang kedua ulangan kedua, yang tertinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai 64,10%. Kemelimpahan di titik yang kedua ulangan ketiga yang paling tinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai 62,50%. Kemudian untuk indeks kemelimpahan di titik yang ketiga ulangan pertama yang paling tinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai 33,64%. Untuk indeks kemelimpahan titik yang ketiga ulangan kedua yang paling tinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai indeks 40%. Kemudian untuk kemelimpahan di titik yang ketiga ulangan ketiga yang tertinggi adalah Heliosippa fenestrata dengan nilai kemelimpahan 36,53%. Untuk hasil pengukuran faktor abiotik, suhu udara yang terendah itu 25 derajat Celcius, yang tertinggi itu 33 derajat Celcius. Untuk intensitas cahaya yang terendah itu 1128 lux, kemudian yang tertinggi itu 9964 lux. Untuk kelembaban udara yang terendah itu 38%, kemudian yang tertinggi itu 82%. Untuk kecepatan angin yang terendah itu 0,0 meter per sekon, yang tertinggi itu 1,2 meter per sekon. Untuk derajat keasaman yang terendah itu 6, kemudian yang tertinggi itu 7. Kemudian untuk kekeruhan air yang terendah itu 1 NTU, yang tertinggi itu 3 NTU. Suhu air yang terendah itu 24,9 derajat Celcius, yang tertinggi itu 27,1 derajat Celcius. Untuk kadar oksigen terlarut itu yang terendah itu 0 ppm. Ini kami kesalahan dalam pengukuran kadar oksigen karena terlalu lama disimpan. Kemudian yang tertingginya itu ada 0,89 ppm. Untuk pembahasan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dijumpai 21 spesies capung di Sungai Bedok Tridadi Sleman. Capung yang dijumpai yaitu dari famili Aeschynidae, Gompidae, Libellulidae, Chlorosibidae, Calopterigidae, Eupaidae, Coenagrionidae. Dari famili Aeschynidae dijumpai Ginacantha subinterrupta. Gambarnya ada di sebelah kiri. Kemudian dari famili Gombidae dijumpai Paragombus reinwardetii, itu gambarnya ada di sebelah kanan. Kemudian dari famili Libellulidae dijumpai Neurothemis fluctuan, Neurothemis ramburi, Neurothemis terminata. Ketiganya itu mirip karena dari satu genus, jadi perbedaannya itu terletak di pola sayap dan juga pola garis abdomen, seperti itu. Yang selanjutnya masih di famili Libellulidae, Orthotrum sabina, Orthotrum testaceum, Panthala flavensis, Potamarca congener, Tolimistilarga.
Selanjutnya dari famili Chlorosipidae, itu ada Libella golineata dan juga Heliosippa fenestrata. Kemudian dari famili Calopterigidae itu dijumpai Neurobasis sinensis florida. Dari famili Eupaidae itu dijumpai Eupaia variegata. Kemudian dari famili Coenagrionidae dijumpai Agriocnemis femina, Agriocnemis pygmaea, Pseudagrion pruinosum, Pseudagrion rubriceps. Berdasarkan hasil analisis indeks keanekaragaman capung pada 3 titik pengambilan data, diperoleh indeks sedang dengan nilai masing-masing titik 2,390162, 2,412008, 2,110741, 1,254137, 1,144276, 1,070265, 2,110574, 2,034151, 1,967058. Nilai indeks tersebut berarti ekosistem tersebut memiliki produktivitas yang cukup seimbang dan tekanan ekologis yang rendah, menurut Maguran 1988. Hasil pengukuran faktor abiotik menunjukkan bahwa suhu udara 25-33 derajat Celcius, intensitas cahaya 1128-9964 lux, kelembaban udara 38-82%, kecepatan angin 0,0 sampai 1,2 meter per sekon, derajat keasaman air 6-7, kekeruhan air 1-4 NTU, suhu air 24,9 sampai 27,1 derajat Celcius, kadar oksigen 0,31 sampai 0,89 ppm, sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan hayat capung yang berada di dalam air. Indeks kemelimpahan tertinggi pada titik 1 yaitu Coopera marginipes sebesar 21,76%, 16,55%, dan 30,45%. Indeks kemelimpahan tertinggi pada titik kedua yaitu Heliosippa fenestrata 50,94%, 64,10%, dan 62,50%. Indeks kemelimpahan tertinggi pada titik 3 yaitu Heliosippa fenestrata sebesar 33,64%, 40%, dan 36,53%. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian, yang pertama, jenis capung yang dijumpai di Sungai Beduk Tridadi Sleman terdiri atas 21 spesies, yaitu Ginacantha subinterrupta, Paragombus reinwardetii, Neurothemis fluctuans, Neurothemis ramburii, Neurothemis terminata, Onychothemis culminicola, Orthestrum sabina, Orthestrum testaceum, Panthala flavensis, Potamarca congener, Tolimis larga, Libella golineata, Heliosippa fenestrata, Neurobasis sinensis florida, Eupaia variegata, Agriocnemis femina, Agriocnemis pygmaea, Pseudagrion pruinosum, Pseudagrion rubriceps, Coopera marginipes, Prodacineura autumnalis. Kemudian indeks keanekaragaman capung di semua titik pengambilan sampel termasuk sedang dengan nilai masing-masing titik 2,390162,
2,41008, 2,1100741, 1,254137, 1,14427, 1,0700265, 2,110547, 2,03421, 1,967058. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.